Halo, berjumpa lagi dengan saya Laila April pada channel belajar bahasa Inggris kesayangan kita Learn with April. Pada video ini hingga video selanjutnya kita akan membahas mengenai written expression yang terdapat pada bagian structure and written expression section. Pada section ini, question untuk written expression itu terdapat di soal 16 hingga 40. Setiap questionnya akan terdiri dari satu buah kalimat yang 4 kata di dalam kalimat tersebut akan digarisbawahi. Lalu teman-teman harus memilih satu di antara mereka yang salah. Maka itu adalah jawabannya. Sebelum kita mengulik soal yang terdapat pada nomor 16 hingga 40 nih di bagian structure and written expression section, kita harus belajar dulu. Kita akan membahas mengenai skill 11 hingga skill 25 yang dimana terdapat pola-pola bagaimana cara menjawab pertanyaan pada written expression ini, karena akan berbeda sekali dengan jenis pertanyaan yang terdapat pada structure. Well, pada video kali ini kita akan membahas mengenai skill 11, yaitu mengenai agreement setelah preposisi. Jika teman-teman ingat, kita sudah pernah belajar hal tersebut juga pada skill sebelumnya, skill di awal-awal kemarin, pada bagian structure. Nah, bedanya adalah saat ini kita akan membahas kembali dan skill ini terdapat pada bagian written expression. Jika teman-teman masih ingat, subject verb agreement sangatlah simple. Jika sebuah subjek merupakan singular, maka verbnya harus juga merupakan sebuah singular. Dan jika sebuah subjek dalam kalimat merupakan plural, maka verbnya harus merupakan plural juga. Lalu konsep subject verb ini sendiri yang harus teman-teman ingat, yang banyak sekali kita terbolak-balik ya, karena ketika kita melihat kata benda, atau sebutlah ini subjek ya, sebutlah ini subjek, ketika sebuah subjek ditambah dengan s atau is, ada penambahan ini di akhir katanya, maka subjek ini merupakan plural. Nah, berbeda dengan verb. Ketika verb ditambahkan dengan akhiran s atau is, maka verb ini merupakan verb singular. Jangan terbalik. Pahami konsepnya. Ini merupakan konsep present simple yang kita selalu pakai sebenarnya setiap hari. Untuk konsep ini teman-teman bisa lihat di contoh yang telah tersedia. Bagian pertama, the dog barks. Nah, subjeknya merupakan singular tanpa s. Ya. Lalu verbnya barks plus s. Lihat tadi keterangan ketika verb ditambahkan dengan s atau is merupakan singular. Cocok kan? Singular and singular. Kita lihat contoh kedua. Subjeknya merupakan plural. Lihat pada konsep di atas ini, subjek dengan penambahan s atau is merupakan sebuah kata plural. Bark merupakan verb yang tidak ditambahkan s atau is, maka verbnya adalah plural juga. Inilah yang dimaksud dengan subject verb agreement. Ada subjek, lalu setelahnya diikuti dengan prepositional phrase. Nah, jangan bingung. Mereka memang akan sama-sama kata benda, tetapi yang disebut dengan prepositional phrase ini sendiri adalah ada kata-kata preposisi seperti on, in, at, with, dan lain-lain. Baru diikuti kata benda.
Well, in this lesson, yang perlu teman-teman perhatikan sekali lagi adalah ketika sebuah prepositional phrase itu berada di antara subject dan verb. Ingat, kata benda yang terdapat dalam frasa ini bukan merupakan subject. Karena sebelum kata benda tersebut terdapat preposisi. Kita langsung aja ke contoh ya, supaya nggak bingung. Kita analisa, dan selalu ingat untuk membuat kalimat yang terpenting adalah kondisi subjek dan verb harus sesuai. Let's see these examples. Yang pertama, the door to the rooms are locked. Kita lihat terdapat sebuah preposisi, to. Maka kata the rooms di sini bukan sebuah subjek, walaupun dia adalah kata benda dan posisinya tepat sebelum verb, ya kan? Tetapi ingat, the rooms tidak bisa sebagai subjek karena terdapat preposisi. Subjeknya siapa? Adalah kata benda yang berdiri sendiri, yaitu the door. Lalu kita lihat nih agreement-nya. Subjek akan selalu berdampingan dengan verb, itu udah hukumnya dari dulu ya. Kita lihat subjeknya singular atau plural, dan terbukti di sini singular, ya kan? Maka verbnya tidak bisa menggunakan are. Kesalahan di sini, maka kita harus ganti menjadi is. Lihat kembali contoh kedua. The doors is locked. Nah, sama seperti sebelumnya, the room bukanlah subject karena terdapat preposisi to. Untuk subjek plural, doors, verb yang tepat adalah are. Itulah yang teman-teman harus perhatikan di dalam kalimat. Hubungan antara subjek dan verb. Dan kita harus tepat menentukan kata benda manakah yang bertindak sebagai subjek. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan, tetapi kita akan bahas dulu dua pertama, lalu teman-teman akan ada waktu untuk mengerjakannya sendiri sebelum kita bahas keseluruhan. Pada kalimat pertama, let's identify subjeknya siapa, verbnya siapa, dan adakah prepositional phrase di sana. Dan kemungkinan frasa preposisi ini akan lebih dari satu dalam sebuah kalimat. Mari kita analisa dari yang utama. Kita lihat ada sebuah kata benda, the subject. Terus ada of nih, otomatis ya, kita harus ingat ketika ada kata benda setelah preposisi, contohnya the lectures, berarti kata benda ini, kata benda the lectures bukan subject. Subjeknya siapa? Iya, ini dia, the subject. Kebetulan sama ya penyebutan katanya. Dan verb di sini adalah was. Langsung analisa apakah correct atau incorrect kalimat tersebut. Cocok nggak nih antara subjek dan verbnya? Well, ternyata cocok ya, sama-sama singular. Correct. What about the second sentence? The supplies, kata benda, kita ketemu for. Dari for hingga menemukan kata benda lagi, berarti ini adalah prepositional phrase. Kata benda the camping trip itu bukan merupakan sebuah subjek karena terdapat for. Ingat, begitu. Dan kita menemukan verb needs. Cocok nggak antara subjeknya the supplies and the needs? Benar, enggak cocok sama sekali karena subjek plurals di sini dan verb singular. Harus kita rubah. Iya, kita bisa menghapuskan s pada kata kerja yang tersedia di sini menjadi need saja. The second sentence is incorrect. Silakan pause video ini untuk teman-teman mengerjakan sendiri, menganalisa dulu, dan nanti kita akan bahas bersama apakah analisa tersebut tepat atau tidak. Sudah siap? Pada kalimat pertama, the chairs, kata benda, terdapat preposisi under. Kita temukan lagi kata bendanya. Oke, hingga table. Dan ada in, preposisi sampai dining room. Wah, terdapat dua prepositional phrase di sini.
Kemudian ada lagi verb is. Subject dan verb. Correct atau incorrect? Wah, siapa tuh yang jawab? Benar sekali, kalimat ini incorrect dikarenakan subjeknya adalah plural dan tidak cocok dengan kata kerja yang ada. Kita bisa ganti kata kerjanya menjadi are. Kalimat kedua, the players, sebuah kata benda yang potensinya sangat besar untuk menjadi subjek karena tidak ada preposisi di depannya. Dan ada on, preposisi nih. Kita temukan hingga kata bendanya. Team. Bukan subjek ya, the winning team, karena terdapat preposisi on. Dan juga ada in hingga competition. The competition bukan subjek karena terdapat preposisi in sebelumnya. Ada were as a verb. Cocok nggak antara subject dan verb? Yes, that's correct. Pas banget, subjeknya plural dan verb juga plural. Correct. Kalimat ketiga, the food as a noun. Kita bisa sebut ini sebagai subjek juga karena tidak ada preposisi sebelumnya. For the guest, prepositional phrase. At the party juga. Ini preposisinya for, at. Itu preposisi yang menggagalkan the guest atau the party untuk menjadi subject. Lalu terdapat are sebagai verb. Well, kalimat ini incorrect. Selanjutnya, the servers as a subject in this restaurant, prepositional phrase, dan ada verb does. Cocok nggak antara subjek dan verb? Benar sekali, tidak pas, mereka bukan pasangan dikarenakan servers itu lebih dari satu dan does untuk subjek yang singular. Verbnya harus kita ubah menjadi do, itu baru benar. Dan yang terakhir, the lights as a subject in the corner, objek preposisi ada in dan juga of the room, sama ada of, in. Ketemu verb nih, verbnya need. Lights and need sebagai subject and the verb. Coba tebak yang terakhir gimana? Setuju, yang terakhir correct. Well, siapa yang benar semua? Mudah-mudahan lesson kali ini mudah dimengerti ya, dan kita akan masuk lagi pada video berikutnya ke lesson selanjutnya mengenai agreement setelah expression of quantity, ekspresi jumlah. Nah, gimana? Kita akan bahas selengkapnya di skill 12. Jangan lupa untuk kunjungi YouTube Learn with April dan Instagram kita juga. Thank you very much for watching, guys. Seneng banget bisa belajar bareng teman-teman semua, dan komen kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang membingungkan, kita akan bahas bersama. So, I'm April. Cheerio.